terhormat kami, serta diadakan feedback atau timbal balik kepada mitra tersebut supaya mitra tersebut tidak kecewa. Ada solusi yang lain? Tadi pemetaan masalahnya belum ada secara internal organisasinya, biasanya apa ya? Yang biasa menggagalkan tuh apa? Biasanya kalau event besar itu sampai mengundang atau bekerja sama sponsor itu seperti kita mengadakan Jacklot. Jacklot itu baju-baju brand, contohnya di Senayan. Di Senayan itu bisa diundur hari apabila surat izinnya belum lengkap. Atau di Senayan itu akan diadakan acara yang lain. Jadi acara kita sudah deadline pas hari itu, pas pemerintah mengadakan acara yang lain. Seperti pemerintah ingin mengadakan yang namanya seminar, otomatis acara kita karena kurang begitu efektif atau bermanfaat itu diundur, diganti harinya. Dan bagaimana mitra tidak kecewa? Sedangkan dia udah sponsor kepada kita adakan feedback timbal balik. Contohnya kita beri dia baju gratis, atau kita sediakan makanan yang begitu banyak. Kita berikan voucher-voucher gratis untuk para mitra tersebut, atau dengan yang lain-lainnya. Seperti itu. Kalau dia yang ngesponsorin, maksudnya kan dia bisa ngasih dana nih, acaranya nggak jadi, tapi udah keluar dananya, udah dipakai sama panitia untuk persiapan itu, gimana solusinya tuh? Tapi ini bukan berarti gagal nggak jadi, diundur, posisinya diundur, itu gimana? Iya, tetap kita tetap mengkonfirmasikan dahulu bahwa acara itu gagal dikarenakan mendesak. Kalau misalkan digagalkan karena hanya struktur kita yang kurang baik, itu bisa kita putus. Contohnya ketika kita punya karyawan yang dia etos kerjanya kurang baik, maka itu kita akan buang. Karena benalu mau ditaruh di depan atau di belakang atau di samping dia tetap benalu. Maka benalu itu supaya tidak jadi benalu, kita putus, kita buang, kita ganti dengan yang lain. Akan tetapi acara event besar tidak akan gagal kecuali ada hal yang mendesak seperti bencana alam. Kalau sudah ada bencana alam, maka kita tidak bisa melaksanakan acara tersebut. Acara tersebut bisa terlaksana dengan mengganti hari tersebut. Gitu. Ya, makasih teman-teman tuh. Sekian dari kami kelompok 3. Dan itu sudah benar, cuman diluruskan supaya lebih paham lagi, lebih pas lagi gitu ya, nanti bisa latihan lagi. Makanya harus ikut organisasi, kalau ada acara apa-apa ikut di kampus. Kenapa? Itu latihan leadership dan problem solving terus, pasti ada masalah terus, dan itu harus selesaikan gimana gitu. Itu semakin kalian biasa terlatih itu ya semakin pintar dengan problem solving. Jadi pesan saya jangan jadi problem maker, jadilah problem solving ya. Oke, ini saya umumin nih, siapa kelompok yang paling tinggi nilainya kira-kira dari hasil teman-temannya ya, gitu. Kira-kira kalian sendiri nilainya kelompok mana yang paling bagus penampilannya dan solusinya? Ini cewek. Kalau yang cewek-cewek kira-kira siapa? Nggak apa-apa ngomong saya Bu, nggak apa-apa juga. Nah harus pede juga. Nggak apa-apa kan, namanya kita bersaingan, ya kan? Nggak apa-apa, tapi persaingan positif, ya kan? Coba ya, ini masuk dalam tambahan penilaian panitia ya di kelompok terbaik. Jadi ini, tapi belum tentu ini menentukan. Jadi kan nilai kelompoknya banyak yang lain. Jadi berusaha di kegiatan-kegiatan lain aktif semua kelompok ya. Oke, untuk kelompok 1 kira-kira nilainya berapa totalnya? Kayaknya kita mulai dari kelompok kelompok 1 nilainya 325. Tepuk tangan dulu dong. Tinggi loh ini nilainya loh. Nah. Coba kira-kira berapa? Kelompok 2 lebih tinggi apa lebih rendah nih kira-kira? Ayo. Ayo kelompok 2 nilainya 305. Berarti masih lebih tinggi kelompok 1 ya. Tapi jangan GR dulu kelompok 1 ya. Kita belum tahu nih yang bawah-bawahnya nih masalahnya nih. Kelompok 3 coba. Kira-kira kelompok 3 berapa nih? Kelompok 3 berapa nih kira-kira? Lebih tinggi apa lebih rendah kelompok 3? Tinggi ya? Tinggi rendah? Tinggi apa rendah? Saingannya kelompok 1 nih masalahnya.
Ini nggak yakin kayaknya, ketuanya mana sih? 375. Waduh, benar ya? Coba ya kita lihat. Ternyata 327. Kelompok 1 udah kalah nih kayaknya nih. Sekarang kelompok 3 GR nih. Doakan pemenang atau enggak nih? Persaingan masalah kelompok 4 nih. Maju pertama loh dia loh. Mentalnya lebih bagus loh, langsung maju. Nah, jangan langsung maju tuh lebih berani, lebih tinggi lagi nyanyi. Ayo tebak kira-kira ini nilainya berapa? 20. Oh, aduh. Kecil banget 100. Oke ya. Kita lihat ya kelompok 4 ya. Kelompok 4 ternyata 300 atau 200-an? 300 atau 200-an nih? Mendekati 300. Mendekati 300. Cepet gope. Nah, ternyata nilainya 295. Bener dia. Mendekati 300. Jadi siapa pemenangnya? Lemes ya. Mau nggak mau harus tepuk tangan. Ya ini fair. Ini semua menilai loh. Ya fair. Kalian sendiri yang ngasih nilai, nyesel kan ngasih nilai gede tadi. Tapi nggak boleh. Saya nggak pernah ngajarin gitu. Kalau temennya Ya, jadi sebelum ini kalian mesti siapkan buku dulu. Buku catatan. Arti dari surat menyurat. Surat adalah media komunikasi tertulis antara seseorang atau lembaga dengan seseorang atau lembaga lainnya. Ini pengertian umum dari surat menyurat. Kalian boleh tulis tapi sesuai dengan kemampuan kalian aja. Kalau misalkan udah bisa analisis, kayaknya cuma media komunikasi tertulis antara seseorang dengan seseorang lain. Oke, nggak masalah. Kemudian poin kedua, surat memiliki banyak kelebihan, yaitu memberikan kesempatan yang lebih leluasa untuk berpikir dan merenungkan hal-hal yang akan disampaikan. Kemudian surat juga memiliki kelemahan, yaitu keterbatasan dalam penyampaian ekspresi kejiwaan. Jadi yang namanya surat mungkin ada kelebihan dan kekurangan. Ini salah satunya ya. Kelebihannya tadi memberikan kesempatan yang lebih untuk leluasa dalam berpikir dan merenungkan hal-hal yang akan disampaikan. Contoh misalkan di dalam surat permohonan. Di situ hanya dijelaskan saya ingin mengajukan permohonan cuti kepada pimpinan dalam kurun waktu 2-3 hari. Itu hanya sebatas itu aja, nggak detail. Nah, kalau gimana bisa detail? Bisa detail itu harus dibarengi dengan komunikasi langsung atau komunikasi verbal. Kalau cuma hanya media komunikasi surat aja, itu berasa kurang. Mungkin beberapa teman ngerasain yang namanya ngirim surat cuma nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, itu mungkin gara-gara komunikasi juga nggak dibarengi verbal dengan lembaga itu. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa fungsi surat. Yang pertama ada sebagai media komunikasi. Ini jelas ya. Ini sebagai media komunikasi, kemudian sebagai bukti tertulis. Ada alat pengingat, terus ada bukti historis, kemudian ada pedoman kerja, dan terakhir ada duta organisasi. Kalau kita rinci satu-satu kayaknya agak kelamaan ini, karena ada 36 slide, 35 sih, ada 35 slide. Yang penting ditulis dulu poin-poinnya. Kemudian, nah ini, pokoknya ini kalau bisa diingat dalam hati nih, dalam hati dan pikiran, karena ini akan ada sesi praktek.
itu lebih banyak kuliah, ibaratnya kita penuh dengan materi gitu ya. Lebih banyak konsepnya indoor gitu karena di dalam ruangan gitu. Sedangkan yang saat ini kami menggarap posisi indoor dan outdoor ya ada. Karena di sini bisa dilihat nih di belakang kami ini sedang ada penyelenggaraan outbound. Nah, sebelum-sebelumnya ini belum terselenggara dengan baik gitu ya. Karena lebih banyak konsepnya di indoor dan lebih materi-materi, dan ketika pemateri menyampaikan materi pun lebih serius, lebih seperti kuliah. Sedangkan yang sekarang kami minta semua pemateri harus lebih banyak praktek gitu ya. Ketika materi disampaikan harus ada praktek gitu, dan ada diskusi atau ada interaksi dengan para audiensnya gitu. Ketika pemateri tidak pas dengan kami pasti akan mengingatkan untuk tetap interaksi dengan audiens kami gitu, karena memang kami ingin melatih mahasiswa itu bisa lebih percaya diri lagi, public speakingnya juga dilatih gitu kan. Karena bagaimanapun branding kampus yang baik itu adalah dari mahasiswanya. Ketika mahasiswanya secara leadership sudah terbangun dengan baik, otomatis orang juga akan tahu gitu bagaimana kampus ini, bagaimana hasil cetakannya itu, bagaimana mahasiswanya yang sudah kami hasilkan gitu. Jadi memang konsepnya kami buat indoor dan outdoor supaya lebih fun dan juga lebih banyak membentuk leadership di antara mereka gitu. Saling kerjasamanya lebih terlihat, kepemimpinannya lebih terlihat gitu. Tidak ada egois satu sama lain di antara para peserta gitu ya, para peserta LKM ini. Dan apa ya, kedekatan dengan para, di sini juga ada panitia dari Senat juga bisa lebih dekat gitu ya dengan audiensnya gitu, dengan para pesertanya gitu. Harapan kami ya ke depan nantinya mereka setelah dari LKM ini lebih terlihat lagi bagaimana sih menjadi pemimpin yang baik gitu, yang bisa memimpin semuanya dengan baik, dan tentunya mahasiswa PTD ini lebih kompak dan lebih aktif lagi mahasiswanya, terutama kami dari kemahasiswaan harapannya seperti itu. Jadi semua kegiatan bisa terlaksana dengan baik, terus menyenangkan, dan semua dari mahasiswa ini akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Senat maupun mahasiswa secara keseluruhan atau dari himpunan jurusan. Oke Kak, dengan adanya perubahan outbound begitu, harapan Kakak buat mahasiswanya ke depannya itu gimana? Soalnya sebelum-sebelumnya nggak ada outbound loh, gimana sih leadership yang Kakak harapkan itu terbangun? Iya, karena di outbound ini kan tentunya kan pasti akan dibuat secara kelompok. Nah, mereka juga akan ada kerjasama tim di situ, karena pasti dari panitianya yang terdiri dari anak Senat gitu ya, akan melatih mereka bagaimana ketika menjadi seorang leader itu bisa memimpin semua timnya untuk menang dalam kompetisi-kompetisi di setiap outbound. Selain itu juga mereka melatih keberanian gitu kan, yang tadinya nggak berani seperti ini seperti itu harus mau untuk kotor-kotoran, untuk ada di kondisi yang tidak menyenangkan lah gitu ya, seperti ini ada di lumpur gitu, harus nanti masuk di kolam renang. Itu tujuannya bukan untuk memperonco atau apa, tidak, tapi untuk melatih keberanian dan kekompakan, leadership. Karena bersama teman-teman biasanya kita akan terpacu untuk lebih baik gitu. Ketika teman-temannya lebih baik, kenapa nggak saya lebih baik juga gitu. Jadi kerjasama lebih terbangun dan leadershipnya juga lebih terlihat. Kerjasama tim akan terlihat di sini, mana yang benar-benar bisa menjadi leader, mana yang hanya untuk dirinya sendiri menang, dan mana yang untuk kebersamaan semua gitu. Jadi itu yang kami lihat.
Burhan, kesini. Afik sama Burhan. Akil. Sini, kesini. Sama Burhan. Ini tadi jadi pimpinan sedang tetap. Nah, seluruhnya panduan kan udah dibahas nih. Jadi izin keluar masuk, pemungutan suara, voting, musyawarah mufakat ini ada di sini semua aturannya. Izin meninggalkan tempat itu nggak bisa seenaknya keluar masuk. Interupsi, menyatakan pendapat, berdebat dan sebagainya itu ada di sini di tatip ini, ya, di dokumen tatip ini. Nah, lalu sidang tetap ngapain? Pertanyaan begitu. Nah, dia membahas yang pertama mana ADART, dokumen ADART, kemudian komisi A, B, C, komisi ini komisi C, komisi A, komisi A, ya. Komisi B mana komisi B? Ini. Nah, komisi B, A dan B, C. Nah, sidang dimulai. Nih, misalnya pimpinan nanti kamu tadi sudah selesai ya urusan membahas tatib. Nah, yang ini membahas tiga bidang. Bidang komisi A itu membahas ADART. Komisi B rekomendasi. ADART tahu nggak? Ada yang belum tahu, ada anggaran dasar anggaran rumah tangga. Itu aturan tertinggi organisasi, ya. Aturan itu mengacu semuanya pada peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Kita sudah ada landasannya, ya. Nah, komisi A ini nanti dikelompokin. Kalian nanti yang mau jadi komisi A siapa? Langsung ditentukan sekarang. 1, 2, 3, 4, 5 komisi A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa campur laki-laki perempuan, tapi untuk gampang aja ya. Dari sini sampai ini ujung ya, pokoknya komisi A. Komisi B dari ini sampai itu. Ini komisi B, rekomendasi. Nah, dari yang pink sampai ke sini bahas GPHU, garis-garis besar haluan organisasi. Kenapa? Karena kampus kita ya ada manhaj dakwah, jadi ada garis-garis besar haluan organisasi yang nggak boleh kalian langgar, nggak boleh keluar dari GPHU, ya. Nah, nanti pas komisi ngelompok sendiri-sendiri, komisi anggaran dasar bahas, nanti 5 menit ya ngumpul sendirilah. Nanti yang komisi B ngumpul, komisi C ngumpul. Nanti ada dokumennya mana? Dokumen rekomendasi. Nah, dokumen rekomendasi. Ada, sudah jadi dokumen rekomendasi, dokumen ADART. Nah, dokumen ADART, dokumen mana lagi yang peserta tetap? Satu lagi mana tuh? Ini peserta tetap.
Oh, dokumen GPHU. Ya, ini. Hasilnya ini. Jadi nanti Komisi A harus megang dokumen ADRT yang di sini tadi ya. Komisi B rekomendasi. Rekomendasi itu internal eksternal. Apa kalian masukkan apa untuk kampus itu di rekomendasi internal. Eksternal untuk keluar, misalnya untuk eksternal misalnya kami Dewan Eksekutif Mahasiswa PTDI menuntut pembebasan HRS Imam Besar Habib Rizik, bisa aja seperti itu di rekomendasi. Menuntut pembebasan ulama yang ditahan, Habib Smith, Habib apa minta, ya, itu bisa aja. Menuntut pemberantas Kemenak mundur, misalnya Menteri Agama mundur, bisa aja di situ. Ya. Wah, itu kalau diliput media, di-upload, wow, bobotnya cakep nggak itu? Ya kan? Nah, itu nanti kalian mainnya begitu, ya. Bukan main ecek-ecek lagi, ya. Sampai sini jelas? Setelah dokumen ini diserahkan, kamu memplenokan. Apakah dokumen ada disepakati, setelah dibahas seakan-akan dibahas seharian gitu kan? Setujui, ketok palu. Apakah dokumen rekomendasi disepakati dan disetujui? Setuju. Kalian bilang jangan diam aja, setuju. Apakah dokumen GPHU disetujui? Setuju. Nah, pimpinan komisinya sekarang ditunjuk pimpinan komisi ini. Komisi A, disitu aja. Komisi B, ya ketuanya. Komisi C yang peng itu ya. Menyerahkan dokumen ini ke pimpinan sidang. Nanti setelah pembahasan komisi. Setelah pembahasan komisi, nah lalu dibahas di sini tadi disepakati ya. Tadi saya kelewatan penyerahan tadi ada gitu dari ketua komisi ya. Nah, itu tahap pertama. Pembahasan apa? Yang tahap kedua, penetapan ketua Dewan dan ketua Senat. Jadi sebelum acara persidangan itu sudah ada pemilihan ketua Dewan. Ya, Dewan Eksekutif Mahasiswa STPTDI. Sebelum sebelum sidang ini sudah terpilih. Nah, dilaporkan yang si A yang di sini yang dapat suara terbanyak ya, dapat suara terbanyak diundang di sini untuk ditetapkan dalam sidang ini. Nah, Senat yang sekarang Mas Fauzi itu tinggal ditetapkan sebagai ketua Senat. Apa bedanya Dema dan Senat? Dema itu untuk eksekusinya, eksekutifnya, pelaksananya. Sementara Senat nanti berubah fungsi menjadi legislatif, lembaga legislatif. Yang ngurusin LKM, TOT nanti bukan Senat, nanti berikutnya adalah Dema ya. Nah, saya rancu gini, kalau pakai Dema itu kan dewan itu kan konsel. Kayak sekarang ini nggak tepat, harusnya badan itu kan kayak hierarki gitu loh, ada atasan, kepala, tangan, bawah, itu kan badan. Nah, itu nanti harapan saya sih bisa dirubah, tapi terserah kalian, ini kan hak kalian. Dalam undang-undang dari peraturan dirjen itu bukan ranah kampus ya, sepenuhnya rangka mau pakai Dema apakah BEM itu terserah mahasiswa. Pembahasan tatib sidang atau tata tertib sidang yang pertama. Pasal 1 menerangkan free memory. Setuju? Setuju. Pasal 2. Astagfirullahaladzim. Setuju? Setuju. Pasal 5. Kalau sampai 12 kan? Setuju? Pasal ada peserta untuk mengajukan calon pimpinan sidang tetap pada sidang kali ini. Penentuan
Penentuan komisi-komisi setuju? Setuju. Ketua komisi maju. Ketua komisi maju. Itu masih menggunakan SK Dirjen tahun 2007 dan di dalam SK itu mengamanatkan Ketua Senat yang sekarang untuk melaksanakan ketentuan dari peraturan Dirjen Pendidikan Islam Kemenak tentang pedoman kemahasiswaan. Ya. Jadi di dalam Dirjen itu sudah ada pedoman secara jelas, ya, secara rinci dan jelas. Nah, tinggal perubahan nama tadi. Nah, perubahan nama tadi Dema ke BEM itu sepenuhnya adalah aspirasi keinginan dari mahasiswa, tidak ada urusannya dengan kampus. Kampus nggak akan berkepentingan mau Dema atau BEM, nggak ada urusan. Yang penting dari kampus kegiatan kemahasiswaan bisa dihidupkan, bisa aktif, bisa berkiprah di dalam kampus maupun di luar kampus. Bisa dipahami? Nah, itulah nanti yang akan berjalan di 2002 bulan Juli, karena masa bakti ini sangat pendek sekali. Ya, masa senat ini hanya sampai bulan Juli. Adin boleh, Noval Adin boleh. Tanya yang pernah demo siapa? Oh, yang pernah demo ada gak yang pernah demo di sini? Ada ya, banyak ya? Ngapain aja demo? Ntar dulu. Noval, Adin. Perempuan saya minta satu. Perempuan minta satu. Samita. Samita mana? Ayo cepetan dong, biar cepat ayo. Madep sini. Sini. Ya. Slow. Nah. Agak maju. Oke. Nah, ini nih posisi yang salah. Iya, ini kayak orang ngebesan ini mah. Oh, jadi gimana? Iya, lu kayak pengantennya. ini bapaknya, ini salah. Ya, ini posisi salah ya, bukan ini. Iya. Mas, berdiri Mas. Berdiri. Minta satu lagi. Aulia. Sini maju bentar. Masih pilih. Enggak. Sini maju. Sini duduk. Ya. Oke, lihat, perhatikan. Nah, kalau ini posisi salah juga. Salah juga. Sebenarnya gimana? Kalau ini kayak Power Ranger. Centangnya kuning ya? Iya. Merah, kuning, pink, biru. Ini posisi salah. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya, duduk. Oke. Duduk. Duduk aja. Belum masuk materi, slow aja. Iya, duduk aja dulu. Oke. Di sini ada yang pernah ikut demo? Terserah mau 212 atau berangkat ya. Baca bismillah dulu. Doa dulu kan untuk keselamatan diri sendiri tuh. Apa sih Jan? Aksi demo kalau ada gas air mata. Oh, untuk kita masih ada tuh. Iya. Tameng. Jadi pelindung dirinya itu pertama untuk apa sih, kan gas air mata itu perih ya. Pelindung mata itu harus pakai odol. Siapa yang pernah kena gas air mata ketika demo? Serem amat tau orang pakai gas air mata. Oh, polisi. Jadi ketika demo itu pasti nggak mungkin gak ricuh ya, pasti ricuh. Karena kita apa sih Pak kalau demo itu menyampaikan pendapat sebagai rakyat gitu ya. Ini ngapain ngomong itu, kami sedang demo tahu. Mau pemenang sehat. Baca pemenang.
Dengarkan suara kami. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Diem aja. Ini ada apa dong kalian di sini? Enggak, maksudnya apa nih pengaturan toa masjid dikecil-kecilin aja, maksudnya gimana? Ini negara Islam. Masa panggil umat muslim dikecilkan biar apa? Ini bukan negara Islam. Biar nggak kedengeran. Takbir. Ya, benar. Harus nyolot. Adik-adik. Pemenangnya lagi lupa di punya negara Islam azab. Kan Jokowi. Adik-adik tahu tidak? Adik-adik tahu tidak? Indonesia itu negara yang berkedaulatan, berdemokrasi. Tapi Bapak tidak melarang kantut. Masa suara azan harus dikecilkan? Bagaimana ini takbir? Takbir. Takbir. Siapa yang mengecilkan suara aja? Bapak yang mengatur toa masjid. Siapa yang mengecilkan? Bapak yang mengatur toa masjid. Apakah kalau mengatur itu salah? Salah jelas. Nanti panggilan umat muslim tidak kedengeran sampai pelosok-pelosok desa. Justru kalau panggilannya dikecilkan, kami mendukung orang untuk membangun masjid dan mengeraskan lagi agar suara kemana-mana ada. Jelas gimana? Kami tidak mengecilkan suara azan, tapi mengatur suara azan. Tidak dikecilkan. Sabar. You